warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan Mesh News bersama saya Dina Amalia, langsung dari Studio 70 Jakarta. Menteri BUMN Erick Thohir baru saja meresmikan Halal Hub pertama di Rest Area 72A Tol Jakarta Pandalarang pada Sabtu 28 Agustus 2021. Kehadiran Halal Hub di area ini merupakan terobosan untuk menjembatani dan menjadi wadah bagi para pelaku usaha untuk mengenalkan aneka produk halal yang telah dihasilkan. Dalam kesempatan tersebut, Erick menuturkan jika peresmian Rest Area 72A sebagai Halal Hub merupakan langkah yang penting dalam menggerakkan pasar industri halal dan menjadi wadah bagi para pelaku usaha halal agar semakin berkembang. Erick menjabarkan untuk mendorong keberadaan Halal Hub sebagai inkubator dalam pengembangan produk halal, selain dibutuhkan pendekatan secara makro melalui kebijakan, implementasi dalam skala mikro juga penting diberlakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, pendekatan secara mikro menjadi penting agar masyarakat Indonesia dapat mengenal lebih dekat dan menggunakan produk-produk halal yang dihasilkan oleh pengusaha lokal melalui penyediaan pusat-pusat penjualan produk halal yang mudah diakses segala lapisan masyarakat dengan harga yang terjangkau dan bersaing. Lebih lanjut, Ketua Umum MES ini menambahkan bahwa Halal Hub di Rest Area 72A diproyeksikan akan mampu menampung 1.000 pelaku usaha halal, mulai dari sektor kecil hingga menengah. Ketersediaan arena komunitas bagi kaum muslim juga siap dibangun, sehingga rest area yang terletak di sisi kiri pada rute perjalanan yang selalu ramai di akhir pekan atau masa liburan itu akan menjadi daya tarik baru bagi para pengunjung. Selain Halal Hub, dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir juga meresmikan pembangunan Masjid Rahmatan Lil Alamin sebagai bagian dari fasilitas yang menunjang aktivitas peribadahan bagi para pengunjung di Rest Area 72A Tol Jakarta Pandalarang. Bursa Efek Indonesia atau BEI memberikan apresiasi dan penghargaan kepada masyarakat ekonomi syariah sebagai komunitas dengan jumlah investor syariah terbanyak. Penyerahan penghargaan dilakukan dalam acara Tasyakur Pencapaian 100.000 Investor Syariah Indonesia pada Rabu 31 Agustus 2021. Penghargaan tersebut merupakan wujud apresiasi dari BEI kepada MES yang telah berkontribusi dalam mendorong inklusivitas pasar modal syariah dengan menyumbang investor di sektor pasar modal syariah, khususnya saham syariah. Sekretaris Jenderal MES Igi Asim menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi wujud nyata dari kontribusi MES dalam pengembangan pasar modal syariah di Indonesia. Igi menuturkan capaian ini merupakan hasil dari kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak, terutama BEI. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada BEI yang selalu mengajak serta MES dalam merealisasikan program-program strategis dan kolaboratif hingga saat ini. Lebih lanjut, Igi mengatakan penghargaan ini menjadi motivasi dan memacu semangat MES untuk terus berkontribusi secara konsisten dan menghasilkan program yang kreatif dan inovatif untuk pengembangan pasar modal syariah Indonesia. Igi juga berharap dengan pencapaian 100.000 investor syariah ini dapat memberikan multiplier effect terhadap penguatan rantai nilai halal di Indonesia. Sebagai organisasi asosiasi ekonomi syariah terbesar, MES secara berkesinambungan akan menghadirkan program literasi dan inklusi keuangan syariah, salah satunya pasar modal syariah yang terangkum dalam kegiatan Roadshow Pasar Modal Syariah. Dalam implementasinya, MES terus melibatkan jaringan kepengurusan MES yang ada di tingkat wilayah dan daerah. Pelaksanaan program literasi pasar modal syariah kerjasama MES dengan BEI sudah dimulai sejak tahun 2011. Banyaknya peminat dan interaksi positif dari para investor syariah membuat MES pada tahun 2016 membentuk komunitas investor syariah atau KISMES dengan jumlah anggota mencapai 3.571 investor yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. KISMES menjadi wadah bagi masyarakat dari berbagai daerah dan latar belakang untuk belajar dan menjadi investor aktif di pasar modal syariah. Pasca ditandatanganinya nota kesepakatan bersama antara MES, Pertamina, dan BSI dalam program pemberdayaan ekonomi pesantren berbasis kemitraan Pertasyop pada awal Juni lalu, MES bersama Pertamina dan BSI secara masif dan berkelanjutan mempercepat implementasi program tersebut dengan menyelenggarakan sosialisasi ke berbagai wilayah di Indonesia secara virtual. Sosialisasi mulai dilakukan pada 29 Juli dengan melibatkan pengurus wilayah MES dan pengasuh pondok pesantren yang dibagi dalam beberapa wilayah. Ketua Komite Pemberdayaan Desa, Pesantren, dan Pembinaan Usaha Mikro PPMS, Arif Ramansyah Marbun mengatakan bahwa sosialisasi ini menjadi sarana untuk memberikan pemahaman teknis dari program Pertasyop, sekaligus untuk meminimalisir kemungkinan adanya ketidakpastian informasi dan komunikasi. Untuk mempercepat program Pertasyop ke berbagai pondok pesantren, MES melalui jaringan kepengurusan di wilayah dan daerah akan menjadi fasilitator dan memberikan pendampingan kepada pondok pesantren. Dalam keterangan terpisah, Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati menjelaskan bahwa saat ini Pertamina
telah membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk pembangunan Pertashop sebagai pendorong pemberdayaan ekonomi pondok pesantren. Kehadiran Pertashop diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan akses BBM yang ramah lingkungan, yaitu Pertamax, dengan harga yang sama seperti di SPBU umum lainnya. Menurut Nike, hadirnya Pertashop di pesantren yang berada dalam jaringan MES merupakan bentuk komitmen Pertamina sebagai BUMN dalam rangka pemerataan energi berkualitas dan menggerakkan perekonomian nasional, mulai dari tingkat desa melalui UMKM dan pemberdayaan masyarakat kecil dengan investasi yang terjangkau. Senada dengan Nike, Direktur Utama BSI, Heri Gunardi, juga menegaskan bahwa BSI sebagai lembaga pembiayaan berbasis syariah akan turut serta mendorong upaya menghidupkan pemberdayaan ekonomi berbasis pondok pesantren melalui program kemitraan Pertashop ini. Heri berharap bersama MES dan Pertamina, BSI dapat menggali potensi pesantren melalui program kemitraan Pertashop. Menurutnya, program ini juga sebagai inisiatif bersama dalam menguatkan ekosistem halal yang bermanfaat bagi umat. Sosialisasi program Pertashop ini mendapat apresiasi positif dari pondok pesantren serta dari sejumlah perwakilan pengurus wilayah dan daerah MES. Secara bergantian, sosialisasi program ini dilakukan mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Pasca dibentuk dan disahkan pada tanggal 13 Juli 2021 lalu, pengurus wilayah khusus atau PWK MES Sudan resmi dilantik pada Jumat 27 Agustus 2021 di Dakwah Hall Universitas Internasional Afrika Sudan. Hadir melantik dalam kesempatan tersebut, Dewan Pembina PWK MES Sudan, Dery Putra Iskandar. Dery yang juga merupakan kuasa usaha ad interim KUAI KBRI Khartoum menyampaikan bahwa KBRI Khartoum mengapresiasi dan mendukung penuh MES Sudan. Dery menjelaskan bahwa masa depan ekonomi syariah Indonesia memiliki potensi sangat besar untuk menjadi pelopor pengembangan ekonomi berbasis syariah secara global. Oleh karena itu, MES Sudan perlu mengambil peran sebagai salah satu konsolidator ekonomi syariah Indonesia di tingkat internasional. Lebih lanjut, Dery menambahkan bahwa peran tersebut memang tidak mudah, tapi dapat dimulai dengan menghadirkan program-program yang secara inklusif dapat bermanfaat, tidak hanya bagi WNI di Sudan, tapi juga masyarakat Sudan pada umumnya. Pelantikan yang dihadiri oleh jajaran Dewan Pembina dan Dewan Pakar MES Sudan, serta para ketua organisasi diaspora WNI di Sudan ini, juga dirangkai dengan rapat kerja perdana yang membahas dan mengelaborasikan berbagai usulan program yang akan direalisasikan pada periode kepengurusan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau KPWBI Solo bekerja sama dengan MES Surakarta dan pihak terkait lainnya menyelenggarakan serangkaian webinar bertajuk Festival Sekaten dengan tema Peluang Produk Halal UMKM Solo Raya Go Global pada tanggal 30 dan 31 Agustus 2021. Kegiatan ini menjadi bagian dari KPWBI Solo dalam mendorong pengembangan ekosistem ekonomi syariah berbasis UMKM dan pondok pesantren. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka yang turut hadir dan membuka acara menyampaikan bahwa pengembangan industri produk halal UMKM dari produk-produk daerah memiliki potensi dan berpeluang besar untuk dapat lebih dimaksimalkan. Gibran menjelaskan Kota Solo saat ini memiliki potensi besar untuk mengembangkan beragam produk halal, mulai dari makanan halal, fashion halal, hingga pariwisata ramah muslim. Oleh karena itu, dirinya optimis dalam waktu dekat Kota Solo bisa menjadi salah satu daerah yang berkontribusi dalam penguatan ekosistem rantai nilai halal dalam negeri. Lebih lanjut, Gibran menekankan pentingnya pengembangan strategi yang kolaboratif, salah satunya melalui aktivitas business matching untuk dapat meningkatkan perluasan akses pemasaran dari produk halal yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM daerah. Senada dengan Gibran, Kepala Bank Indonesia Solo, Nugroho Joko Prastowo mengatakan tahun ini pihaknya berusaha mendorong pengembangan ekosistem ekonomi syariah di Kota Solo dan sekitarnya melalui penguatan produk UMKM. Joko menambahkan Solo dinilai sebagai kota budaya dan pusat kuliner yang memiliki potensi ekonomi. Webinar yang diikuti ratusan peserta ini menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya anggota Komite Ekspor Halal PPMES Amalia Jayanti Abdullah dan Ketua Umum PWK MES Mesir Tubagus Mansur. Dalam penyampaiannya, Amalia Jayanti memaparkan terkait strategi model bisnis untuk mengakselerasi ekspor produk halal Indonesia ke luar negeri, mulai dari pemetaan produk dan pelaku usaha, pendampingan bagi pelaku UMKM terkait akses sertifikasi halal dan akses pembiayaan, serta akselerasi promosi perdagangan ke negara-negara tujuan ekspor. Sementara itu, Tubagus Mansur dalam penjelasannya memberikan gambaran terkait potensi ekspor produk Indonesia ke Mesir. Menurutnya, peluang Indonesia memasarkan produk halal di Mesir cukup besar karena pangsa pasar yang dikelola belum mencapai 1,5%. Dirinya mengaku siap membantu pelaku UMKM lokal khususnya di Solo untuk memperoleh akses pemasaran di negeri piramida tersebut.
Dalam rangka menguatkan peran zakat dan wakaf dalam pemberdayaan ekonomi umat, pengurus daerah masyarakat ekonomi syariah Pekanbaru menggelar webinar nasional pada Rabu 25 Agustus 2021 dengan tema mewujudkan amil zakat dan nazir wakaf profesional berkualitas dunia. Acara tersebut sebagai bagian dari ikhtiar MES Pekanbaru untuk mendorong peran sektor zakat dan wakaf melalui penguatan sumber daya manusia. Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, yang hadir membuka acara tersebut mengapresiasi upaya yang telah dan akan terus dilakukan MES dalam mendorong penguatan SDM di sektor keuangan sosial sebagai sarana untuk membangkitkan potensi ekonomi syariah di masa pandemi. Firdaus menambahkan bahwa ekonomi nasional bisa bangkit dengan memaksimalkan UMKM melalui optimalisasi berbagai potensi produk halal daerah dan menerapkan prinsip keuangan syariah. Lebih lanjut, Firdaus mengungkapkan rasa syukurnya karena Kota Pekanbaru telah dipilih menjadi lokasi untuk pengembangan kawasan industri Tenayan yang diproyeksikan bisa menjadi pusat industri halal di Kota Pekanbaru. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Daerah MES Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi, mengatakan bahwa MES senantiasa mendukung dan siap berkolaborasi dengan pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka mengoptimalkan potensi zakat dan wakaf. Selain itu, pihaknya juga mendukung pengembangan ekonomi syariah di kawasan industri Tenayan. Webinar yang dihadiri oleh ratusan peserta yang terdiri dari para amil dan nazir ini akan dilanjutkan dengan program pelatihan berupa sekolah profesional amil zakat dan nazir wakaf tingkat dasar yang akan dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan. Diharapkan melalui rangkaian program tersebut dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi para amil dan nazir yang ada di Kota Pekanbaru. Pasca dilantik pada Sabtu 28 Agustus 2021, pengurus daerah MES Cianjur bergerak cepat dengan melakukan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Cianjur pada Senin 30 Agustus 2021 di kantor Bupati Cianjur. Audiensi tersebut sebagai langkah perdana MES Cianjur dalam rangka bersinergi dan membangun jaringan dengan berbagai kalangan guna mengoptimalkan potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah Cianjur. Bupati Cianjur, Herman Suherman, yang menerima secara langsung audiensi tersebut mengatakan bahwa saat ini ekonomi syariah mulai digemari oleh masyarakat sebagai sebuah sistem ekonomi yang ramah dan berkeadilan serta mampu menawarkan manfaat secara parsial untuk banyak pihak. Oleh karena itu, dirinya mengajak pengurus daerah MES Cianjur untuk bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cianjur dalam membantu menumbuhkan perekonomian di Kabupaten Cianjur, terutama dalam proses revitalisasi kondisi perekonomian daerah pasca krisis pandemi. Herman melanjutkan bahwa pertemuan ini diharapkan bisa menghasilkan aksi yang tepat dalam membangun ekonomi, baik melalui sinergi dan peran serta BUMD, Lembaga Keuangan Mikro, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maupun dengan menggelar secara masif program pelatihan dan pendidikan ekonomi syariah di Kabupaten Cianjur. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Daerah MES Cianjur, Herlan Firmansyah, menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan langkah kolaboratif yang coba dibangun dengan pemerintah Kabupaten Cianjur untuk menghasilkan beragam program strategis yang bermanfaat bagi umat. Pihaknya menilai akan banyak program yang bisa dielaborasikan terkait aktivitas ekonomi dan keuangan syariah. Pemirsa, demikian Mesh News kali ini. Nantikan informasi Mesh News berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.